Kita sering banget mikir ya, pendidikan itu mulainya kapan sih? Pas anak masuk TK? Atau mungkin pas dia udah bisa ngucapin kata pertamanya? Tapi, gimana kalau saya bilang, sekolah pertama yang sesungguhnya itu dimulai jauh-jauh sebelum itu. Di tempat yang paling dasar dan paling intim, yaitu di dalam rahim seorang ibu. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ini. Kapan sebetulnya pendidikan itu benar-benar dimulai? Jawabannya, menurut perspektif yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini, mungkin bakal bikin Anda kaget dan mengubah cara pandang Anda soal 9 bulan pertama kehidupan. Nah, ini dia ide utamanya. Kutipan ini ngerangkum sebuah gagasan yang dalam banget. Rahim itu adalah lingkungan pendidikan pertama. Jadi bukan cuma sekedar inkubator biologis, tapi ibaratnya sebuah ruang kelas di mana fondasi karakter seorang manusia itu mulai diletakkan, bata demi bata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Dalam tradisi Islam, pendidikan, atau yang kita kenal dengan istilah tarbiyah, itu nggak nunggu sampai kelahiran loh. Justru, masa kehamilan itu dipandang sebagai fase spiritual dan perkembangan yang krusial banget, di mana pembelajaran pertama terjadi, ya, di sekolah pertama yang sesungguhnya ini. Nah, sekarang kita geser sedikit untuk melihat gimana konsep ini punya dasar spiritual yang kuat. Ini bukan lagi cuma soal perkembangan fisik, tapi ini tentang sebuah momen. Momen ketika sebuah kehidupan dianggap mulai punya kesadaran spiritual. Ada istilah khususnya loh untuk praktek ini, tarbiyah zatul arham. Coba kita pecah ya. Tarbiyah itu artinya pendidikan atau pengasuhan. Nah, arham itu merujuk pada rahim. Jadi secara harfiah artinya adalah pendidikan di dalam rahim. Konsep ini benar-benar menekankan kesucian dan pentingnya rahim sebagai ruang kelas pertama bagi seorang anak. Angka 120. Angka ini penting banget. Menurut keyakinan, di hari ke-120 setelah pembuahan atau sekitar bulan keempat kehamilan, ruh itu ditiupkan ke dalam janin. Inilah momen krusial di mana janin dianggap bukan lagi sekedar entitas biologis, tapi sekarang ia sudah punya kesadaran spiritual. Dan yang luar biasa, Al-Quran sendiri, khususnya di surah Al-Mu'minun, udah ngejelasin tahapan penciptaan manusia ini dengan sangat detail, mulai dari nutfah atau setetes cairan sampai jadi struktur manusia yang utuh. Ini bukan sekedar deskripsi biologis loh. Ini adalah pengakuan akan sebuah perjalanan yang menakjubkan dari awal yang paling sederhana. Dan perjalanan ini juga bagian dari pendidikan pertamanya. Nah, disinilah kerennya, di mana kebijaksanaan kuno itu seolah bertemu dengan ilmu pengetahuan modern. Sains sekarang mengonfirmasi kalau di usia 20 minggu, sistem pendengaran janin itu udah berfungsi sepenuhnya. Artinya apa? Artinya, dia secara biologis udah siap buat mendengarkan di sekolah pertamanya. Siap menerima stimulasi suara, entah itu suara ibunya, lantunan doa, atau bahkan obrolan di sekitarnya. Oke, kalau rahim itu sekolah, terus kurikulumnya kayak gimana dong? Tentu aja, ini bukan kurikulum yang ada pelajarannya ya. Pendidikan ini disampaikan secara nggak langsung, yaitu lewat tindakan, kondisi emosional, dan juga spiritualitas dari orang tuanya sendiri. Jadi, kurikulumnya ini dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, pilar spiritual, ini lewat bacaan Al-Quran dan doa. Kedua, pilar psikologis, dengan menciptakan lingkungan yang tenang, harmonis, dan bebas stres. Ketiga, ada pilar intelektual. Ya, sesederhana mengajaknya ngobrol atau membacakan cerita. Dan yang keempat, tentu saja, pilar fisik, yaitu melalui nutrisi yang halalan toyiban, halal dan baik. Masing-masing pilar ini ibarat kaki meja, menopang perkembangan janin secara utuh. Yuk kita bahas lebih dalam soal pilar spiritual dan psikologis ini, karena keduanya nyambung banget. Jadi gini, saat seorang ibu melantunkan doa atau membaca Al-Quran, itu bukan cuma ibadah buat dirinya sendiri. Getaran suara yang lembut itu jadi stimulasi pendengaran pertama buat si janin. Lebih dari itu, praktek spiritual ini kan juga terbukti bisa mengurangi kecemasan si ibu. Nah, ibu yang tenang akan menciptakan lingkungan hormonal yang tenang juga buat bayi di dalam kandungannya. Jadi, ada hubungan langsung yang nggak bisa dipisahkan antara ketenangan ibu dan fondasi emosional si anak. Tapi, penting banget nih untuk kita garis bawahi kalau semua ini bukanlah tanggung jawab ibu seorang diri. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah kemitraan, sebuah proyek bersama antara ayah dan ibu dalam menyambut dan mengasuh kehidupan baru. Nah, slide ini ngegambarin peran yang saling melengkapi itu dengan pas banget. Ibu sering disebut sebagai Madrasatul Ula, artinya sekolah pertama, karena ya emosi dan asupannya itu secara langsung membentuk dunia pertama si anak.
Sementara itu peran ayah adalah sebagai penjaga sekolah itu. Ayah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan memberikan nafkah yang halal. Supaya sekolah ini bisa berjalan dengan damai dan bahagia, baik untuk ibu maupun janinnya. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting? Apa sebenarnya tujuan jangka panjang dari filosofi pendidikan super awal ini? Begini, tujuannya ini bukan buat mencetak bayi super atau bayi jenius ya. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang meletakkan fondasi paling awal untuk karakter dan sifat spiritual alami seseorang yang dalam Islam kita kenal sebagai fitrah. Jadi, ini soal mengasuh jiwa, bukan cuma menstimulasi otak. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan indah banget. Melalui semua tindakan selama kehamilan, dari doa yang diucapkan sampai ketenangan yang dijaga, orang tua itu pada dasarnya lagi meletakkan batu pertama dalam sebuah bangunan karakter. Sebuah bangunan yang nantinya akan kokoh karena didirikan di atas fondasi iman dan ketenangan batin. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau karakter terbaik itu ternyata dibangun di atas fondasi yang nggak kelihatan, yang diletakkan bahkan sebelum kita bisa melihat dunia, pertanyaannya adalah, fondasi tak terlihat seperti apa yang sedang kita bangun dalam hidup kita hari ini, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk generasi setelah kita.